Kembali lagi di Povians Popians, podcast Agapians. bersama gue Reza. Dan gue Yudo. Kali ini kita bakal bahas apa nih, Za? Di episode 1 ini kita belum ada kedatangan bintang tamu atau narasumber, tapi di sini kita akan bahas terkait background kita dulu nih sebagai seorang host. Udah siap belum? Udah siap banget. Gas? Gas dong. Let's go. Let's go. Jadi FYI nih ya guys, for your information, gua sama Yudo ini berasal dari univ yang sama, prodi yang sama, tapi kita cuma beda kelas aja gitu. Bener banget. Dan ketika magang, kita pun dapat perusahaan yang sama, di posisi yang sama, yaitu Sales and Digital Marketing, cuma beda unit bisnis aja. Kayak dejavu nggak sih, kayak di univ kita sama, prodi sama, beda kelas doang. Terus di sini juga perusahaan sama, posisi sama, cuma beda unit doang, kayak hampir mirip gitu loh. Tuh. Bener banget. BTW nih, tadi lo bahas bahwa perusahaan kita sama ya, Ja. Menurut gue tuh MSIB awalnya gue mikir bakalan mengeliminasi salah satu dari kita, karena emang prodi kita udah sama gitu kan. Iya, ketat banget. Apalagi waktu seleksi itu gue juga nggak nyangka kalau lu bakal daftar di sini juga gitu. Thanks banget nih buat Agavi ya, udah terima kita berdua di sini nih gitu. Padahal kita berdua ini dari sebuah kampus yang kecil, jurusan yang belum banyak orang yang tahu gitu. Tapi kita masih bisa untuk berjuang dan ada di sini gitu. Mungkin boleh deh diceritain gimana struggle-nya lo, Yud. Tadi bahas struggle ya, Ja. Iya. Kalau struggle Yudo sendiri terkait MSIB ini, mungkin Yudo mau cerita dari awal pembuatan CV ya. Jadi kalau di CV sendiri tuh Yudo belajar lagi. Jadi CV MSIB tuh CV pertama yang Yudo bikin. Jadi emang harus belajar lebih dalam lagi. Apalagi kan banyak apa ya, kayak CV ATS friendly. Akhirnya Yudo Iya, harus belajar banyak cara jenisnya ya. jenis itu, harus cari tahu nih gimana cara bikinnya. Terus habis itu portofolio nih, portofolio. Kita kan sesama hima nih, Ja. Iya, betul. Benar. Bisa masuk ya. Bisa masuk dan juga portofolio era Yudo masukin juga Oh karena ya, menurut bisnis lu itu ya. bener, Betul. karena emang selinier gitu kan sama posisi Yudo sekarang. Terus habis itu oh ya, masalah pemilihan perusahaan. Jadi Yudo tuh daftarnya tuh war Iya, sama 22 lowongan ya. bener 22 lowongan, dan kayak sempat down juga kan server. Iya. Jadi emang harus mantengin gitu. Terus Agavi salah satu perusahaan yang Yudo pilih karena emang salah satu syaratnya tuh bisa untuk prodi kita aja, bisnis digital, dan posisinya emang relate sama prodi kita. Nah, kalau untuk selanjutnya ada yang namanya LinkedIn. Hmm, MSIB juga butuh LinkedIn kan? betul. Jadi Siapa tahu HR-nya itu ada background checking gitu. Jadi teman-teman juga harus ngebuat link-in-nya biar bisa dilihat gitu ya secara sekilas kan. Mungkin ada beberapa ya HR nih, kita udah bikin CV tapi dia lihatnya di LinkedIn nih. Apa kita aktif nggak di LinkedIn? Kalau misalkan nggak aktif, wah bisa aja memperkecil kemungkinan gitu ya untuk kita bisa keterima MSIB gitu. bener banget, LinkedIn, dan satu lagi aja media tuh? sosial. Oh ya, medsos. Kayak Instagram, itu branding kita tuh dilihat juga loh ternyata sama perusahaan. Apalagi ini ya, gue kemarin dengar-dengar di Agavi itu yang daftar ada sekitar 6.000 orang. Wow. 6.000 orang yang keterima di sini, secara total ada cuma 55 orang. Ya, literally 55 orang. Itu aja belum yang di posisi Sales and Digital Marketing. Mau tahu berapa? Berapa tuh? Sales and Digital Marketing itu cuma 18 orang. 18 orang. Gila, berapa persennya? Kayaknya 1% aja nggak ada deh. Bener sih. Wah, abis Reza bahas ini Yudo jadi flashback sih struggle Yudo pas FGD sama wawancara. Ah. Dengan apa ya, pendaftar sebanyak itu, akhirnya kita harus bersaing dengan orang yang lebih banyak, Lebih banyak. dan dari kampus yang Dari lebih kampus besar. yang besar. Coba lu lihat. Ini bukan untuk ini ya, kayak misalkan wah pertama kali kita FGD gitu ya, wah kita ada gitu ya, mungkin rasa sedikit minder, tapi kita tetap harus percaya diri untuk bisa memberikan hal yang maksimal. Kayak misalkan kayak ngelihat nih PTN-PTN yang cukup top gitu ya, misalkan dari UI, Undip, terus UGM, ada dari Universitas Brawijaya dan lain sebagainya. Itu wah, itu bikin deg-degan banget nggak sih? Apalagi kayak aduh, bisa nggak ya kita dari prodi yang nggak terkenal, kampus yang kecil gitu, belum banyak orang yang tahu gitu, kayak gitu sih.
Bener banget. Jadi emang prodi kita tuh baru dan akhirnya kita harus bersaing dengan orang yang lebih apa ya dari kampus yang terkenal, tapi alhamdulillahnya keterima ya di Agavi dengan posisi yang sama, Posisi yang sama. bisa belajar bareng di sini. And then buat teman-teman yang mau daftar MSIB di Agavi, mungkin jangan pernah minder Jangan karena minder, jangan minder. bener. Karena emang semua orang tuh bisa keterima di sini kalau worth it Nah, ya, kalau bener worth kan? it. Kalau gue sendiri sih punya sedikit cerita pengalaman nih terkait kemarin MSIB gitu ya. Pas waktu MSIB ya sama sih, gue juga daftar 22 lowongan, dan apa ya, salah satunya tuh di Agavi gitu. Di itu gue daftar di hari-hari terakhir dan servernya juga sempat ngedown. Itu apa ya, kayaknya MSIB ini disiapin buat orang-orang yang nggak cuma pinter aja, tapi dia tuh emang udah mempersiapkan dari awal. Ya misalkan udah persiapan surat menyuratnya, kan nanti akan ada apa, banyak rangkaian nih surat-surat yang harus dipenuhi, kayak misalkan KRS dan lain sebagainya gitu ya, bank gitu. Jadi sedini mungkin ya, kalau misalkan udah ada info MSIB, kalian tuh harus cepet-cepet segera untuk mempersiapkan dari awal. Tanya ke prodi, tanya ke apa, dekanat fakultas gitu. Infonya dari mana? Harus dicari-cari terus. Ikut grup Telegramnya biar nggak ketinggalan info. Follow akun Instagram dari mitra yang kita pengen gitu. Siapa tahu ada info-info atau update-update yang nantinya bisa berguna dan memperbesar peluang kita untuk lolos di perusahaan yang kita inginkan. Kayak misal contoh gue sama Yudo, kita bisa sama-sama berdua ada di sini gitu. Gue dulu menganggap Yudo itu apa ya, kayak saingan gitu ya kan, apa ya, karena antara salah satu dari kita gitu. Awalnya gue mikirnya entah itu gue yang lolos atau mungkin Yudo yang lolos. Terus juga gue ada pengalaman untuk ngedit LinkedIn ya. Waduh, jangan ditiru guys apa yang gue lakuin untuk ngedit LinkedIn dan juga portofolio. Kalian sebisa mungkin udah siapin portofolio dan juga LinkedIn kalian sedini mungkin gitu. Jadi nanti pas hari H pendaftaran MSIB, kalian tuh tinggal ya apply aja gitu, santai. Dan juga jangan apply mepet karena servernya pasti down kayak gitu. Oke, berarti kesimpulannya adalah LinkedIn-nya harus dipersiapkan, Betul. surat menyuratnya harus dipersiapkan, Betul, CV-nya jangan lupa. CV-nya jangan lupa dipersiapkan juga, Cari, portofolio. ya portofolio itu Bener. sebenarnya opsional, tapi apa ya, HR itu pasti bakalan ngelihat gitu, kita punya pengalaman bukan cuma by tertulis di CV, ada nggak buktinya gitu. Bener. Secara foto, secara sertifikat atau apapun gitu lah. Bener, jangan daftar mepet. Ya, jangan Jangan daftar mepet atau server ngedown. Bener, dan juga pilih Agavi. Pilih Agavi. Pilih Agavi. Seru banget untuk magang di sini karena kita enjoy di sini, banyak dapat ilmu, mentornya seru, teman-temannya juga asik. Itu aja sih. Bener banget. Jadi- Dan yang terakhir tuh branding di media sosial, mulai membranding diri. Oke. Mungkin itu aja ya cerita kita di Povian episode 1 ini. Kembali lagi di Povian berikutnya. Jangan lupa stay tune. See you. Dadah.